Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Di khotbah kali ini Tuhan meminta saya untuk mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu kita adalah imamnya Tuhan. Mungkin dari kita berpikir, kalau imam itu hanya peran yang khusus untuk pendeta atau pemuka agama lainnya. Tapi kita bisa lihat di Alkitab, banyak sekali bukti bahwa kita semua adalah imamnya Tuhan. Bukti ini ada di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahkan di Kitab Wahyu. Di masa Perjanjian Lama, Keluaran 19. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan menjadikan umat Israel sebagai kerajaan imam dan bangsa yang dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan tidak menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pekerja, bangsa pemahat, pelukis, atau bangsa yang lainnya. Tuhan spesifik bilang kalau bangsa Israel adalah kerajaan imam, bangsa yang kudus bagi Tuhan. Jadi jelaslah kalau tugas utama dari bangsa Israel sebetulnya adalah sebagai imamnya Tuhan. Mungkin dari yang tadi kita bisa berpikir, tapi itu disebutkan hanya untuk umat Israel. Berarti bangsa lain tidak perlu dong jadi imamnya Tuhan. Hal ini dipatahkan dengan apa yang disebutkan di 1 Petrus 2. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Di ayat ini, kembali disebutkan 2 poin yang penting, yaitu bahwa kita sudah ditentukan menjadi imamnya Tuhan, dan kita adalah bangsa yang dikhususkan untuk Tuhan. Pesan ini adalah untuk semua orang di seluruh dunia. Kalau kita baca lagi di 1 Petrus 1, ayat ini disampaikan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Artinya, pesan ini adalah untuk semua orang di seluruh dunia, terutama kita yang sudah ikut Tuhan Yesus dan yang sudah terima Roh Kudus dari Tuhan. Wahyu 1 mengatakan demikian. Bagi Dia yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Selain itu, Wahyu 5 juga mengatakan, Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Peran kita sebagai imamnya Tuhan semakin dikuatkan dengan apa yang tertulis di Kitab Wahyu. Pada saat Tuhan Yesus menghapus dosa kita dengan darahnya, di saat itu jugalah kita sebetulnya sudah dikhususkan untuk menjadi imam-imamnya Tuhan. Kalau kita ingat cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah terbelah 2. Ketika Yesus wafat dan tirai bait Allah terbelah 2, saat itu jugalah sebetulnya tirai pembatas antara kita dengan Tuhan itu juga sudah terbuka. Artinya, kita bisa bicara dan tanya langsung pada Tuhan sebagai imam-imamnya Tuhan. Jadi, kalau kita tidak menjalankan tugas kita dan peran kita sebagai imamnya Tuhan, artinya kita sedang mengabaikan pengorbanan dan perjuangan Tuhan Yesus untuk menjadikan kita imam-imamnya Tuhan. Saya mulai menyadari tentang peran saya sebagai imam ketika saat saya menyetir, Tuhan meminta saya untuk mendoakan orang-orang yang saya kenal. Ketika saya berdoa, saya merasakan kekuatan dari doa-doa saya itu. Karena Tuhan yang meminta saya untuk berdoa, maka Tuhan juga yang memberikan kekuatan pada doa-doa itu. Selain itu, Tuhan juga pernah menyuruh saya untuk menelpon dan mendoakan orang-orang yang sakit COVID. Awalnya saya ragu, karena saya bukan orang yang pandai bicara.
Tapi akhirnya saya mendorong diri saya untuk mulai mendoakan orang. Dan ternyata bukan hanya orang-orang tersebut yang terhibur karena saya doakan, tetapi saya juga belajar banyak dari obrolan dan dari doa yang saya kerjakan. Jadi Tuhan betul-betul menunjukkan pada saya bahwa tugas dan peran saya sebagai imam harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu tugas dari imamnya Tuhan yang sangat penting tapi sering dilupakan, yaitu menjaga tabut Allah. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, tugas utama dari imam di masa itu adalah menjaga tabut Allah. Tapi yang harus kita ketahui adalah menjaga tabut Allah itu tidak berhenti hanya di Perjanjian Lama, tapi berlanjut sampai di masa sekarang. Supaya kita bisa tahu apa yang harus kita jaga sebagai tabut Allah di masa sekarang, kita harus tahu dulu tentang apa isi dari tabut Allah. Isi tabut Allah seperti yang tertulis di Ibrani 9. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi di dalam tabut Allah itu ada 3 benda. 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah, ada mana, dan juga ada tongkatnya Harun yang bertunas. Masing-masing dari ketiga benda ini melambangkan hal yang paling harus dijaga oleh imamnya Tuhan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tentang 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Benda ini melambangkan hukumnya Tuhan. Kita bisa baca tentang ini di Keluaran 25. Dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jadi hal pertama yang harus dijaga oleh imamnya Tuhan adalah hukum Tuhan, yang di masa Perjanjian Lama adalah tertulis di 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Jadi, seorang imam itu harus menjaga dirinya dan menjaga orang-orang yang dipimpinnya agar mengikuti hukumnya Tuhan. Artinya, menjauhi segala dosa dan kejahatan, serta melakukan segala hal yang berkenan di mata Tuhan. Isi yang kedua adalah mana. Mana adalah lambang dari pemeliharaan Tuhan. Kita bisa baca tentang mana di Keluaran 16. Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Mana adalah roti yang diberikan dari langit oleh Tuhan untuk umat Israel ketika umat Israel sedang tidak punya apapun untuk dimakan. Tuhan memberikan roti ini secara cuma-cuma kepada umat Israel. Umat Israel bahkan tidak perlu bekerja untuk mendapatkannya. Jadi mana adalah bukti nyata pemeliharaan Tuhan. Imam diminta untuk menyimpan mana di dalam tabut Allah untuk mengingatkan umat Israel tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi setiap kali umat Israel ingat kalau hidup mereka selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka jadi selalu bersyukur dan bisa membagikan berkat pemeliharaan Tuhan yang mereka terima kepada orang lain. Benda yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas ini adalah lambang dari urapan Tuhan. Kita bisa baca tentang hal ini di Bilangan 17. Umat Israel bersungut-sungut dan mempertanyakan kepemimpinan Harun.
Kenapa sih harus Harun yang jadi imam Tuhan? Kenapa tidak pemimpin suku-suku mereka saja? Dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan tongkat-tongkat dari pemimpin-pemimpin suku Israel dan juga tongkatnya Harun. Tuhan bilang, tongkat siapa yang bertunas, itulah tongkat dari orang yang aku pilih. Maka keesokan harinya, ketika Musa mengecek tongkat-tongkat tersebut, hanya tongkat Harun yang bertunas. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka." Tongkat Harun yang bertunas ini menjadi bukti nyata urapan Tuhan atas Harun. Jadi Harun betul adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Sebagai orang dipilih Tuhan, Harun harus melaksanakan tugasnya sebagai imam Tuhan, dan juga dia harus menjaga kekudusannya. Jadi ada 3 hal yang harus dijaga oleh seorang imam Tuhan. Hukum, pemeliharaan, dan urapan Tuhan. Tabut Allah adalah bentuk kehadiran Allah di masa Perjanjian Lama. Di mana tabut Allah ada, maka Tuhan ada di situ. Tabut Allah membuat Yosua dan umat Israel berhasil mengalahkan Yeriko. Tapi tabut Allah jugalah yang membuat Uza yang membawa tabut Allah dengan cara yang salah, akhirnya mati saat itu juga. Tiap tempat di mana ada tabut Allah menjadi bait Allah atau tempat di mana Allah itu hadir. Pertanyaannya, di manakah tabut Allah atau kehadiran Allah yang harus kita jaga sebagai imam di saat ini? Satu Korintus 3 ayat 16 menjawab dengan sangat jelas tentang hal ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 juga menegaskan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jelaslah kalau bait Allah itu adalah diri kita, dan tabut Allah atau kehadiran Allah itu adalah Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan pada kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk menjaga hukum, pemeliharaan, dan urapan Tuhan dengan setiap perbuatan dan perkataan yang kita lakukan setiap hari. Lalu, kalau kita tidak menjaga tabut Allah, apa yang akan terjadi? Mari kita belajar dari kisah Imam Eli di 1 Samuel 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata,
Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, Ya, Bapa. kata Eli, Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Imam Eli adalah imam yang dipilih Tuhan, tapi dia tidak menjalankan tugasnya menjaga tabut Allah. Kita bisa cek dari 3 hal tadi, hukum pemeliharaan dan urapan Tuhan. Karena dia jelas tahu bahwa anak-anaknya berbuat jahat dan dosa, tapi dia tidak memarahi anak-anaknya. Apa saja dosa dari anak-anak Eli? Kita bisa baca di 1 Samuel 2. Anak-anak Eli jahat sekali. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan sebagai imam mereka bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Israel. Mengambil persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan, itu menunjukkan kalau mereka tidak bersyukur dan tidak menghargai pemeliharaan dari Tuhan.
Demikianlah kedua anak Eli itu berdosa besar di mata Tuhan, karena mereka meremehkan persembahan kurban untuk Tuhan. Eli sudah sangat tua. Ia terus-menerus mendengar pengaduan mengenai kelakuan anak-anaknya terhadap orang Israel. Eli tahu juga bahwa anak-anaknya itu tidur dengan wanita-wanita yang bertugas di depan pintu kemah kehadiran Tuhan. Sebab itu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku telah menerima laporan dari seluruh umat mengenai tingkah lakumu yang jahat. Mengapa kamu lakukan itu? Jangan berbuat begitu lagi, anakku. Sungguh jelek sekali apa yang dibicarakan umat Tuhan tentang kamu. Jika orang bersalah terhadap manusia, Allah dapat membelanya. Tapi jika orang berdosa kepada Tuhan, siapakah dapat menolongnya?" Tetapi mereka tidak memperdulikan nasihat Eli, ayah mereka, sebab Tuhan telah memutuskan untuk membunuh mereka. Imam Eli menegur anak-anaknya, bukan karena dia merasa harus menegur anak-anaknya, tapi karena dia mendengar omongan orang-orang lain. Dan teguran ini sudah sangat terlambat, karena Tuhan sudah menjatuhkan hukuman atas Imam Eli dan anak-anaknya. Yang kedua, Imam Eli jelas tidak menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan, sehingga dia membiarkan anak-anaknya mengambil bagian terbaik dari persembahan untuk Tuhan, supaya bisa mereka makan sendiri. Yang ketiga, Imam Eli tidak menjaga urapan dari Tuhan. Hal ini terlihat jelas ketika Imam Eli tidak mengajarkan kepada Samuel apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di bait Allah. Imam Eli jelas tidak mengajarkan apa yang kudus dan tidak kudus kepada Samuel. Dia tidak pernah merasa dirinya bersalah dan tidak pernah menyesali perbuatan anak-anaknya di hadapan Tuhan. Hal ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Semua imam Tuhan yang tidak menjaga hukum pemeliharaan dan urapan dari Tuhan akan menerima hukuman dari Tuhan. Kita tentu tidak mau kalau tabut Allah atau Roh Kudus yang ada dalam diri kita diambil oleh Tuhan, bukan? Jadi, mari kita jaga hukum Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan urapan Tuhan. Kita bisa menjaga hukum Tuhan dengan memastikan hidup kita berkenan di mata Tuhan dan menjauhi hal-hal yang jahat atau dosa. Kemudian, kita bisa menjaga pemeliharaan Tuhan dengan selalu bersyukur dan membagikan berkat pemeliharaan Tuhan yang kita terima kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kita harus menjaga urapan Tuhan. Kalau ada orang yang sakit, kita tetap mendoakan dia. Selain itu, di setiap kesempatan yang ada, kita selalu berusaha menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, jangan lupa untuk menjaga tabut Allah atau Roh Kudus dalam diri kita dengan menjaga hukum, pemeliharaan, dan urapan Tuhan. Tuhan berkati.